Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Rani Sita Pratiwi, Rizky Fajar Nugraha, Wanda Anissa, dan Farhan Salsabil. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu produk VR, yaitu VR headset atau headset virtual reality. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai virtual reality. Virtual reality merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas nyata. Lalu, mengenai produk VR yaitu headset VR. Alat ini disebut dengan virtual reality headset karena alat tersebut memang didesain untuk dipasang di daerah kepala. Konsep VR ini telah lama ditemukan dan dikembangkan tepatnya pada tahun 1838 oleh Charles Watson yang membuat sebuah alat yang mempunyai konsep seperti virtual reality yang bertujuan untuk mendemonstrasikan proses kinerja otak. Dan terus dikembangkan sampai seperti yang kita lihat sekarang ini. VR headset yang menggunakan teknologi canggih seperti VR headset buatan Oculus. Di dalam VR headset buatan Oculus ini telah terdapat layar yang dapat menampilkan video atau gambar. Alat yang tergolong high-tech ini selain dapat terhubung dengan smartphone, juga dapat terhubung dengan komputer sehingga pengalaman yang kita dapatkan akan semakin kaya. Akan sumber daya yang dapat digunakan tidak terbatas hanya pada smartphone yang pada umumnya masih belum dapat menandingi kekuatan komputer itu sendiri. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis piranti yang terdapat dalam headset virtual reality. Yang pertama terdapat display. Display ini adalah satu komponen yang dimana komponen itu nantinya akan digunakan untuk memproyeksikan gambar 3 dimensi. Di dalam VR memerlukannya suatu smartphone yang dimana smartphone ini harus terhubung dengan virtual reality tersebut. Selain itu, di dalam VR juga terdapat Oculus Rift yang dimana telah memiliki kualitas HD atau High Definition dan juga memiliki suara yang jernih dan kontrol yang baik. Yang kedua, terdapat cover. Cover ini merupakan satu komponen pembantu untuk menutup display di dalam headset virtual reality yang kita gunakan. Di dalam cover terdapat beberapa sensor tracking untuk memberikannya pengalaman solid berupa eye tracking, motion tracking, dan juga head tracking, yang dimana sensor ini tuh nantinya akan mengirimkan sinyal ke komputer sehingga dapat memproses image dan lingkungan yang terasa lebih nyata. Yang ketiga adalah spons. Spons ini digunakan di dalam kepala helm untuk pengguna virtual reality agar terasa lebih nyaman saat digunakan. Yang keempat, lensa. Lensa ini digunakan khusus yang dimana lensa ini tuh bersifat biconvex atau memiliki lensa yang cembung yang nantinya akan membantu untuk gambar terasa lebih fokus dan juga terasa lebih nyata. Yang kelima, terdapat dial. Dial ini adalah merupakan efek jarak pada penglihatan si pengguna virtual reality tersebut. Yang keenam, terdapat circuit board, suatu komponen terpenting di dalam headset VR karena di dalam headset VR ini memerlukannya monitor mini untuk mengolah input menjadi output yang berguna untuk mengolah gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja VR headset. VR headset standar sangat mudah seperti yang telah dijelaskan bahwa VR headset ini hanyalah alat untuk menyimpan smartphone kita agar tetap mengikuti kemana arah pandangan kita seperti layaknya kacamata. Cara kerja yang perlu memasukkan handphone kita ke dalam sebuah soket yang dapat dibuka atau ditarik. Dan di dalam soket tersebut kita dapat memasang smartphone kita dengan mengatur posisi yang pas terlebih dahulu. Kemudian kita tutup, masukkan kembali soket ke dalam VR headset. Sehingga di depan mata kita adalah layar smartphone yang kita telah pasang tadi. Namun sebelum memasukkan smartphone, pastikan dulu bahwa smartphone kita telah aktif dalam mode VR. Dengan menjalankan video atau game khusus VR, maka smartphone kita akan otomatis berubah secara VR mode. Setelah smartphone terpasang dalam VR headset,
dan telah berjalan dengan VR mode, maka kita dapat langsung memakainya dengan posisi seperti pengganti kacamata. Pengguna kacamata tetap bisa menggunakan kacamata pada saat menggunakan VR headset. Dengan memanfaatkan tali, strap, elastis agar VR headset tidak terlepas namun berpindah pada posisi saat digunakan meskipun kita aktif bergerak. Lalu penjelasan yang berikutnya yaitu mengenai manfaat virtual reality atau VR pada basis headset. Fungsi berikut VR di sini tidak hanya untuk bersenang-senang seperti menonton atau bermain video game, tetapi di sini fungsi lainnya yaitu bisa digunakan pada medis ataupun kedokteran. Beberapa program yang dapat dipelajari oleh calon paramedis adalah pengobatan saat perang, melihat proses operasi, atau mempelajari simulasi lingkungan rumah sakit interaktif. Selain itu, pada beberapa teknologi yang lebih canggih, pengguna VR bahkan bisa melaksanakan operasi di realitas maya. Untuk yang selanjutnya, pada saat militer ataupun perang. Penggunaan VR di dunia militer ini bisa dilakukan dengan mengadakan simulasi perang dengan tampilan seperti video game. Pada salah satu contoh yaitu di game Point Blank. Mungkin teman-teman bisa mengetahui itu gamenya seperti apa. Tapi biasanya para pengguna ini harus mengenakan alat tertentu yang ditempel ke bagian tubuh sehingga dapat terbaca di dunia virtualnya. Yang ketiga yaitu pada teknik dan otomotif. Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, Ford, sudah mulai memanfaatkan kelebihan VR tersendiri untuk melakukan simulasi desain dan uji coba produknya. Yang keempat, yaitu pada transportasi. Berlatih penerbangan pesawat dengan menggunakan unit asli tentunya menghabiskan dana yang tidak sedikit. Selain itu, keselamatan jiwa juga masih menjadi ancaman saat berlatih penerbangan unit pesawat. Ya, seperti salah satu contohnya kayak misalkan saya berlatih untuk pilot kan bisa digunakan untuk seperti gitu ya salah satu contohnya di alat transportasi tersebut. Dan di sini tidak perlu takut juga dengan kualitas gambar yang buruk sebab salah satu flight simulator Fly Insight sudah menyediakan simulasi penerbangan pesawat secara detail sehingga kamu tidak asal menerbangkan, tapi juga bisa mengatur pesawat melalui tombol fungsi yang ada di dalam pesawat asli. Terus yang kelima ada pada ekonomi. Perusahaan yang bergerak di bidang fashion, salah satunya Balmain, juga pernah menyelenggarakan sebuah program dengan menggunakan VR itu sendiri. Pengunjung diperbolehkan menggunakan VR yang menayangkan sketsa desain pakaian dari kreatif director Balmain, Olivier Rousteing, yang dibungkus dalam tayangan selama 5 menit. Event bertajuk kepada My City of Light ini dilangsungkan pada 16 sampai 29 April 2018 lampau di toko Balmain Milan Paris. Yang keenam ada pada pendidikan. Inilah salah satu contoh kelebihan VR yaitu untuk memajukan dunia pendidikan. Contoh yang dapat kita gunakan adalah platform pembelajaran Unimersive yang sudah bekerjasama dengan Oculus dan Samsung Gear VR. Saat ini Unimersive telah menyediakan aplikasi dengan berbagai jenis simulasi yang tentu saja bisa digunakan untuk merasakan kehidupan di masa lampau, mempelajari anatomi tubuh manusia dengan secara detail, atau bahkan menjelajahi luar angkasa. Sekarang maksudnya belajar tidak hanya harus formal saja gitu maksudnya. Terus yang keenam ada pada arsitektur. Di dunia arsitektur sendiri, VR ini dapat berfungsi untuk melakukan simulasi terhadap bangunan, dan tidak hanya itu, pengguna VR juga bisa menggunakan tes terhadap ukuran dan ketepatan susunan bangunan yang telah mereka buat sebelumnya. Salah satu contoh perusahaan VR tersebut yang sengaja menciptakan program untuk simulasi arsitektur adalah VR Tisan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya sendiri. Mungkin itu ada beberapa dari manfaat salah satu VR tersebut dalam berbasis headset. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.